Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar menjadi remaja sehat tanpa obesitas. Perkenalkan, kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dari kelompok 5 Divisi Kesehatan Masyarakat Pesisir. Selamat menonton. Apa itu obesitas? Obesitas didefinisikan sebagai penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Penumpukan lemak yang tidak normal ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan dan penggunaan energi. Berdasarkan indeks massa tubuh untuk anak dan remaja usia 2-19 tahun yang dilansir dari CDC, remaja dapat masuk ke dalam kategori obesitas jika rentang indeks massa tubuh berada pada persentase ke-95 atau lebih. Obesitas merupakan salah satu masalah global di bidang kesehatan dengan prevalensi yang terus meningkat tiap tahunnya. WHO menyatakan obesitas sebagai masalah kesehatan kronis terbesar. Hasil data Survei Kesehatan Dasar Nasional atau Rikesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada remaja dengan usia 16-18 tahun yang didasarkan dengan perhitungan indeks massa tubuh menurut umur mengalami peningkatan pada 3 periode terakhir, yaitu dari tahun 2010, 2013, dan 2018 dengan angka sebesar 1,4%, 1,6%, dan 4%. Kejadian obesitas pada remaja untuk usia 16-18 tahun di Indonesia lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 4,5% untuk wanita dan 3,6% untuk laki-laki. Obesitas terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori dalam jangka waktu yang lama tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Namun, ada beberapa faktor lain yang juga dapat memicu obesitas, diantaranya yang pertama yaitu pola makan yang tidak sehat. Mengonsumsi makanan yang tinggi kalori, lemak jenuh, serta gula tanpa diimbangi dengan gizi lainnya yang cukup dapat menimbulkan pengumpulan lemak dalam tubuh, seperti sering mengonsumsi makanan cepat saji atau minuman manis. Lalu selanjutnya yaitu ada kurangnya aktivitas fisik. Mengikuti gaya hidup di zaman sekarang yang serba modern dengan teknologi seringkali membuat kita kurang bergerak atau beraktivitas fisik, padahal tubuh kita perlu bergerak untuk membakar kalori. Selanjutnya yaitu ada faktor genetik. Beberapa orang ada yang secara genetik lebih mudah menyimpan lemak, dan genetik ini bisa diwariskan dari orang tua ke anak. Lalu selanjutnya adanya kelainan bawaan, misalnya sindrom Prader-Willi. Lalu selanjutnya yaitu konsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan, antipsikotik, obat antikonvulsan, kortikosteroid, dan lain-lain, yang mana obat-obatan tersebut dapat memicu kenaikan berat badan. Lalu ada faktor psikologis, adanya perubahan suasana hati seperti sedih, stres, atau marah yang bisa meningkatkan nafsu makan atau meminum makan. Sebagai pelarian juga dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Lalu gangguan tidur yang meningkatkan produksi hormon adrenalin sehingga merangsang nafsu makan. Lalu ada pertambahan usia yang mempengaruhi perubahan hormon dan kebutuhan kalori tubuh. Lalu yang terakhir ada kondisi medis tertentu seperti hipotiroid, sindrom Cushing, atau polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Faktor-faktor tersebut berperan dalam meningkatkan risiko obesitas, dan memahami penyebabnya adalah langkah pertama dalam menjaga kesehatan tubuh. Setelah kita ketahui terkait pengertian dan faktor yang mempengaruhi obesitas pada remaja, selanjutnya, apa sih dampak dari obesitas pada remaja itu? Obesitas yang terjadi pada remaja dapat menimbulkan masalah kesehatan lain di masa mendatang. Karena obesitas pada remaja dapat memprediksi obesitas juga saat ia dewasa. Dampak dari obesitas tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga berpengaruh pada sosial remaja. Berikut adalah dampak dari obesitas pada remaja. Dampak sosial dari obesitas pada remaja yang pertama adalah meningkatnya risiko masalah kesehatan mental, di mana remaja yang memiliki obesitas akan cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan memiliki harga diri yang rendah. Kedua, produktivitas kerja yang berkurang. Remaja yang mengalami obesitas akan sering merasa lelah, sehingga menimbulkan keterbatasan remaja dalam berpartisipasi untuk melakukan suatu kegiatan. Ketiga, isolasi sosial. Karena adanya stigma negatif, banyak remaja dengan obesitas akan merasa terisolasi dan menarik diri dari interaksi sosial. Lalu ada dampak bagi kesehatan. Yang pertama, diabetes mellitus yang diakibatkan karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin yang cukup untuk mengatasi resistensi. Yang kedua, hipertensi dan penyakit jantung yang diakibatkan karena adanya penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Yang ketiga, masalah persendian dikarenakan beban tubuh yang semakin banyak sehingga tulang dan sendi memiliki beban kerja yang lebih ekstra. Yang keempat, gangguan saluran pernapasan dikarenakan lemak yang menumpuk di area perut dan dada yang dapat mengurangi ruang bagi paru-paru untuk mengembang secara optimal saat bernafas. Yang kelima, potensi kenaikan tinggi badan yang berkurang dikarenakan kelebihan lemak tubuh dapat mempengaruhi keseimbangan hormon yang berperan penting dalam pertumbuhan. Setelah memahami berbagai dampak negatif dari obesitas yang bisa mempengaruhi tubuh dan kehidupan kita, ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi masalah ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ada upaya pencegahan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan edukasi gizi, yaitu mengajarkan pentingnya asupan makanan yang seimbang seperti mengurangi konsumsi gula dan makanan cepat saji. Kita juga dapat mengenalkan aktivitas fisik atau olahraga agar mendorong remaja untuk lebih aktif bergerak.
Selanjutnya, kita juga bisa mengurangi waktu screen time, yaitu dengan mengurangi waktu duduk di depan TV dan gadget yang dapat membuat kurang bergerak. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dini risiko dari obesitas. Penanganan obesitas pada remaja dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu mengubah pola makan dengan diet seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara baik, benar, teratur, dan terukur. Selanjutnya, remaja juga dapat mengikuti konseling atau terapi untuk mengatasi masalah emosional atau gangguan makan. Medikasi atau terapi dengan menggunakan obat-obat tertentu juga dapat membantu mengurangi nafsu makan atau meningkatkan pembakaran lemak. Selain itu, pada kasus obesitas ekstrim, penanganan dapat dilakukan dengan operasi seperti bypass lambung sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk membantu penderita obesitas menurunkan berat badan. Upaya penanggulangan obesitas pada remaja dapat dilakukan dengan ikut berpartisipasi pada program pentas, yaitu Gerakan Berantas Obesitas, seperti dengan mengikuti kegiatan pos minggu PTM. Selanjutnya juga dapat dilakukan pemberian edukasi mengenai tata cara pelaksanaan diet sehat. Salah satu cara untuk diet sehat dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi bahan makanan yang menjadi sumber lemak dan mengutamakan konsumsi bahan makanan yang memiliki sumber protein yang tinggi seperti telur, daging, susu, makanan laut, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya juga kita dapat aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita juga dapat menimbang berat badan dan ukur lingkar pinggang secara teratur. Selain itu juga dapat mendorong partisipasi dari keluarga dalam menjaga pola makan sehat di rumah dan aktivitas fisik bersama-sama.